persiapan tanam harus lebih awal disiapkan. Ada kesempatan bagi kita untuk meningkatkan produktivitas daripada tanaman pangan. Apatah lagi kita punya tenaga ahli pertanian sudah banyak. Maka nanti para master kita ini, master pertanian, harus ikut campur aktif memberikan bimbingan-bimbingan pada para petani kita yang kerjasama dengan kita itu, yakni P3KPI. Agar apa yang kita harapkan untuk memenuhi pangan minimal 18 bulan untuk 1 tahun itu dapat dipenuhi. Dan persiapannya harus sejak bulan 10 ini sudah disiapkan. Saudara-saudara, peristiwa daripada 30 September 65 sampai dengan hari ini sudah melampaui masa yang sangat panjang, yaitu 57 tahun. Dan masih tetap bangsa Indonesia belum dapat melupakan. Kalau seperti ini berterusan, maknanya tidak bisa menghapus apa yang pernah terjadi. Selamanya bangsa Indonesia tidak bisa mewujudkan persatuan Indonesia. Memperingati hari sejarah ini berarti kita tidak melupakan sejarah. Tapi dalam perjalanan berbangsa, mari kita memberikan kemaafan kepada apa yang terjadi 57 tahun yang lalu. Manusia fisiknya bisa surut kalau mentalnya itu surut. Kalau mentalnya sudah surut, fisik surut, karyanya pun surut. Akhirnya cepat habis masa pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Milih yang mana? Banyak mengabdi pada Tuhan atau sebentar saja? Siapa banyak mengabdi, dia banyak mendapatkan sesuatu. Kalau kata orang banyak namanya pahala, gitu kan? Oleh sebab itu tanamkan pada jiwamu bahwa hidup ini harus mandiri dan punya jiwa entrepreneurship, punya jiwa yang untuk menyaplai dirinya sendiri, memenuhi hajatnya sendiri. Setelah itu hajat orang lain dipikirkan dengan caranya. Indonesia hari ini sedang coreng-moreng mukanya. Integritasnya defisit, moralnya defisit. Kita punya kewajiban, jangan dibiarkan. Maka dalam pendidikan ini, hati nurani bangsa, hati nurani negara, hati nurani Indonesia ditanamkan supaya menjadi pegangan hidup. Sebab apa? Apapun pekerjaan, kalau itu dilakukan, tanya kepada hati nurani. Hati nurani pribadi bisa menjawab. Hati nurani negara bisa menjawab. Sesuaikah dengan ketuhanan? Sesuaikah dengan kemanusiaan? Sesuaikah dengan persatuan? Sesuaikah dengan kerakyatan? Sesuaikah dengan keadilan sosial? Itu ukurannya, itu hati nurani bangsa. Itu ciri manusia berperadaban dan berpendidikan, sehingga akal sehatnya berjalan. Manusia yang berpendidikan itu tidak dibatasi dengan sekolah, ya. Manusia yang sekolah beda dengan manusia yang berpendidikan. Manusia yang berpendidikan memiliki pemikiran yang rasional. Pemikiran rasional ini menghantarkan pada pemiliknya maju dengan keadilannya, maju dengan peradabannya. Sehingga program yang panjang ke depan, kemudian terus maju, diikuti dengan diri manusia itu sendiri yang berpendidikan. Maka pendidikanlah yang akan menghantarkan semua manusia punya keadilan dan punya peradaban. Laut, saudara-saudara, sudah saatnya kita tempatkan sebagai beranda depan, bukan
halaman belakang kita. Para pakar kelautan dan peneliti khususnya dari Institut Pertanian Bogor mencatat setidaknya ada 10 sektor maritim yang apabila dikelola dengan baik akan didapat nilai ekonomi mencapai 1 triliun US dollars dan membuka kesempatan kerja sampai sekitar 50 juta manusia. Persoalan krisis energi yang menyebabkan listrik kita biarpet sebenarnya dapat diatasi apabila kita mengelola potensi arus laut di wilayah perairan Indonesia yang dapat menghasilkan energi listrik minimal 6.000 megawatt. Deposit minyak dan gas kita sebagian besar juga berada di wilayah laut yang belum mampu kita eksploitasi dengan berbagai alasan. Al-Zaitun itu eksklusif, yang sering saya dengar itu ya, tertutup. Sekarang gimana nggak tertutup, Pak? Karena memang ini kan di pelosok, jadi jauh. Jadi walaupun dia terbuka pun memang jauh ke sana, apalagi jalannya rusak. Jadi sekarang orang mau datang ke sana, sebenarnya dia cuma Al-Zaitun mau di sana jauh. Jadi dia sendiri yang malas datang karena jalanannya rusak, sehingga dia memutuskan tiba-tiba dia menjadi opini bahwa Al-Zaitun mah udah nggak pernah kemana-mana. Ya karena kalau datang aja kan gitu. Jadi sebenarnya tidak, saya sudah datang, saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri dan tidak ada hal-hal yang apalagi ya aneh-aneh gitu. Tidak ada aneh-aneh sama sekali. Tadi saya pun sedikit menggali gitu di sini bagaimana kurikulumnya, pengajarannya. Bahkan saya sampai menanyakan kalau secara informal lah gitu. Ini dulu Syekh itu dari mana dulunya, ada dari Gontor juga, dari mana, dari IAIN juga. Jadi artinya sebenarnya tidak ada hal yang aneh. Tidak ada hal yang aneh, semuanya berjalan dengan baik. Saya berterima kasih kepada keluarga besar Al-Zaitun yang ada di Indramayu, dan saya berniat insya Allah ini harus terbina terus hubungan ini, dan kita sama-sama menggali potensi masing-masing. Tentu Pemkab dengan segala otoritasnya, dengan segala kemampuan anggarannya dan kebijakannya, tentu bisa mensupport institusi-institusi ataupun mensupport lembaga-lembaga yang juga bermanfaat untuk banyak orang. Sekarang saya sudah datang dan melihat sendiri dan berdiskusi. Jadi saya mengutip kata-kata teman-teman Indramayu, beli weruh, beli ngandel. Karena sekarang saya sudah melihat, maka saya percaya. Gitu. Mata saya melihat, telinga saya mendengar, dan disambut dengan sangat seperti keluarga sendiri. Dan ini dibuka peluang potensi ke depan. Ayo, malah ditantang. Ayo, mau seperti apa? Apa maunya? Istilahnya apa maunya pemerintah ini? Ayo kita sama-sama kerjasama. Mari kita membaca pahlawan yang absolut. Rasulullah pernah ditanya, siapa manusia di dunia ini yang paling terhormat? Pahlawan itu kan terhormat ya, atau yang paling dihormati. Ternyata manusia yang lemah, yang sering dipahala oleh suaminya, ibu. Ini ibu adalah pahlawan, sama sekali tidak bisa dianulir oleh zaman, oleh apapun. Maka pahlawan absolut adalah ibu. Itu konsep Nabi Muhammad. Pahlawan absolut adalah ibu. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Kaya, tanah yang kaya, menghasilkan pangan untuk dunia, dan dunia ke depan bukan semakin gampang menghadapi pangan. Indonesia harus ambil peran. Bagaimana caranya? Harus mendidik. Tidak boleh diserahkan dengan manol. Orang yang tanpa pengetahuan pertanian, tanpa mengerti apa itu pangan yang sehat ke depan. Sekolah, berpendidikan. Anak-anakku, calon presiden Republik Indonesia yang pertama. Jadi presiden itu tahun
Pada tahun 30, sang pemuda ini sudah menggagas Indonesia harus dibangun oleh bangsanya sendiri. Indonesia harus dibangun oleh kaki bangsanya sendiri, tangan bangsanya sendiri, kekuatan bangsanya sendiri, tanpa mengundang orang asing. Bung Karno bersumpah, lebih baik saya berhutang daripada saya mengundang bangsa asing untuk menanam modalnya di sini. Bung Karno. Sampai hari ini kita belum melihat sama sekali titah Bung Karno, cita-cita Bung Karno itu dilaksanakan. Mudah-mudahan kita bisa. Saudara-saudara, bulan ini dunia genap memiliki penghuni 8 miliar. Kalau kita berbicara perkembangan manusia, kita tidak boleh lepas daripada food and agriculture, pangan dan pertanian. Tentunya pertanian itu masuk di dalamnya ternakan, perikanan, dan lain-lain. Sesuatu yang tidak akan muspro adalah produksi pangan. Kita ingin Indonesia ini menjadi pahlawan dunia, bukan sekedar pahlawan nasional. Coba bagaimana Indonesia menjadi pahlawan dunia tentang pangan.